Explore, sekarang kita akan ngebahas soal promosi. Jadi kita akan ngebahas soal Facebook Ads, bagaimana cara menggunakan Facebook Ads, lalu cara menggunakan SEO, dan cara menggunakan digital marketing dengan optimal. Nah sekarang karena gue bukan orang yang ahli di bidangnya, tapi gue punya teman yang memang jago banget di bidangnya, jadi gue yang invite dia nih untuk kayak ngobrol dan talk show, supaya ya kalian bisa dengar sendiri. Nah, Jis, terakhir nih, Jis. Sekarang kan bisnis udah berubah jadi digital semua. Ya kan? Terus sekarang kan teman-teman banyak yang nggak paham tentang digital marketing. Nah, menurut Aji sendiri nih, sebagai orang yang memang menekuni digital marketing, kalau boleh diceritakan singkatnya dan sederhananya digital marketing itu apa sih, dan kenapa kita harus belajar itu? Kalau secara umum digital marketing itu semua iklan atau kegiatan marketing atau pemasaran di dunia digital. Pada prakteknya sebenarnya TV itu bagian dari digital marketing. Makanya istilah yang lebih tepat sebenarnya internet marketing. Oke. Karena semua aktivitas yang di dunia internet gitu. Jadi internet marketing itu jadi internet marketing ya. Jadi biar digital marketing kita Google semuanya internet marketing. Karena digital tuh ya TV digital gitu. Nah, cara memaksimalkan internet marketing nih untuk yang pemula lah ya, jangan yang expert. Maksudnya pemula tuh gimana? Misalnya case-nya produk deh, case-nya adalah ini biar Ajis juga random ya, pikirnya random. Ada teman misalnya jualan kelapa, mau jualannya ke luar negeri, ini kan case-nya karena mereka mau ekspor. Artinya pembelinya misalnya orang-orang bule, entah di Amerika, entah di Eropa. Nah, bagaimana peranan internet marketing ini bisa ngebawa mereka ini ketemu buyer dan caranya gimana? Jadi gini, pertanyaan pertama ke orang awam itu kita akan nanya gini. Ketika kamu nyari sesuatu, kamu akan nyari di mana? Pertanyaan itu pasti akan nemu di search engine. Di Google lah kalau istilahnya. Halo teman Explore, sekarang kita akan ngebahas soal promosi. Jadi kita akan ngebahas soal Facebook Ads, bagaimana cara menggunakan Facebook Ads, lalu cara menggunakan SEO, dan cara menggunakan digital marketing dengan optimal. Nah sekarang karena gue bukan orang yang ahli di bidangnya, tapi gue punya teman yang memang jago banget di bidangnya, jadi gue yang invite dia nih untuk kayak ngobrol dan talk show, supaya ya kalian bisa dengar sendiri. Nah, Jis, terakhir nih, Jis. Sekarang kan bisnis udah berubah jadi digital semua. Ya kan? Terus sekarang kan teman-teman banyak yang nggak paham tentang digital marketing. Nah, menurut Aji sendiri nih, sebagai orang yang memang menekuni digital marketing, kalau boleh diceritakan singkatnya dan sederhananya digital marketing itu apa sih, dan kenapa kita harus belajar itu? Kalau secara umum digital marketing itu semua iklan atau kegiatan marketing atau pemasaran di dunia digital. Pada prakteknya sebenarnya TV itu bagian dari digital marketing. Makanya istilah yang lebih tepat sebenarnya internet marketing. Oke. Karena semua aktivitas yang di dunia internet gitu. Jadi internet marketing itu jadi internet marketing ya. Jadi biar digital marketing kita Google semuanya internet marketing. Karena digital tuh ya TV digital gitu. Nah, cara memaksimalkan internet marketing nih untuk yang pemula lah ya, jangan yang expert. Maksudnya pemula tuh gimana? Misalnya case-nya produk deh, case-nya adalah ini biar Ajis juga random ya, pikirnya random. Ada teman misalnya jualan kelapa, mau jualannya ke luar negeri, ini kan case-nya karena mereka mau ekspor. Artinya pembelinya misalnya orang-orang bule, entah di Amerika, entah di Eropa. Nah, bagaimana peranan internet marketing ini bisa ngebawa mereka ini ketemu buyer dan caranya gimana? Jadi gini, pertanyaan pertama ke orang awam itu kita akan nanya gini. Ketika kamu nyari sesuatu, kamu akan nyari di mana? Pertanyaan itu pasti akan nemu di search engine. Di Google lah kalau istilahnya. Kita akan sekarang gimana kita ada di situ. Jadi dulu itu bisnis zaman dulu itu kita tuh harus bikin warung makan, kantor di jalan besar. Betul. Supaya
supaya kalau orang lewat kita makan. ada makan ada di situ. Kita pasang pelang besar di situ supaya baliho gede supaya orang lewat ada. Nah, jalan itu sebenarnya zaman internet marketing kayak gini, jalan itu tuh bukan jalan raya lagi, tapi udah nggak ada tuh segitiga emas, udah nggak ada lagi, udah nggak ada itu jalur Sudirman, udah nggak ada. Benar. Gimana itu? Sekarang di Google, di internet. Internet tuh sekarang pertanyaan pertama akan jawab, kamu nyari barang apa di mana? Di Google. Nah, Google itu sebenarnya jalan itu gitu, jalan protokolnya lah ya. Jalan protokolnya itu. Nah, sekarang pertanyaan gimana kita ada di Google? Oke. Sekarang gimana di Google? Caranya pertama di Google kita ada website supaya orang trust kalau ada website. Betul. Yang kedua, kita punya sosial media. Artinya sosial media tuh kayak memvalidasi katalog. Katalog, sosial medianya rapi, informasinya informatif. Nah, jadi sosial media itu seperti etalase, seperti katalog. Kalau website itu seperti kantornya, seperti rumah atau kantor atau office atau tokonya. Jadi, nah itu tuh udah berubah. Kamu nggak perlu buka toko, di rumah aja sosial media itu katalog. Jadi ketika kita keluar negeri, ketika orang Eropa tuh nyari misalnya, aku butuh eksportir kelapa, kita harus ada. Caranya gimana kita harus ada? Pertama, SEO tadi ada di Google. Prosesnya lama kayak gini. Atau Ads. Yang mau cepat Ads, misalnya Google Ads. Jadi ketika orangnya nyari itu kita ada. Nah, ketika dia masuk ke website kita, itu harus ada kalau di situ lengkap informasinya. Kalau kamu mau ekspor, ini kualitas bahan kita tuh ini. Ya intinya lengkap lah. Lebih ngerti. Intinya menyelesaikan, bilangnya apa ya? Memberikan solusi untuk si kebutuhan si pembeli lah ya, makanya dia mau stay lama di situ. Jadi di website itu informatif semua gitu. Kira-kira gambaran sederhananya gitu. Kalau kamu orang baru mau jualan ke tempat baru, kamu harus ada di tempat di mana orang nyari. Dulu orang pengen beli baju, larinya ke pasar gitu. Benar. Orang ke pasar ada. Nah sekarang kan orang ada yang larinya mungkin sekarang ada nyarinya ke Amazon. Kayak kita nyari mau impor kan nyarinya ke Amazon gitu, atau ke Bukalapak. Nah mungkin kan nggak ada platform kayak gitu buat ekspor. Ya kita di Google dulu gitu. Kita harus ada. Cara di Google sendiri ada. Dulu lah ya. Iya, ada cara di Google ada ya 2 tadi itu. Akan lebih bagus misal YouTube-nya teroptimasi. Jadi video produknya bagus. Jadi ketika jangan sampai yang kan gini, kita ngiklan itu atau SEO tuh effortnya kan besar. Entah biayanya, jangan sampai orang masuk ke rumah kita entah website atau sosial media. Tapi keluar lagi gitu. Keluar lagi. Jadi dia nggak dapat apa-apa. Lah gini nggak meyakinkan. Nah, sebenarnya itu dulu diurus. Kayaknya udah cukup baru kita. Berarti basic website, basic konten, Instagram, YouTube, terus informasi itu yang harus diberesin dulu sebelum ads gitu kan? Sebelum ads, iya. Intinya daripada kita orang udah masuk web terus lah nggak informatif, lah ini kok nggak ada videonya, aku harus ngubungin ini kemana? Kan malah jadi mubazir apa yang kita keluarkan. Kayaknya basicnya dari situ kalau pendapatku sih ya. Keren banget sih Jis. Jadi sebenarnya ini udah cukup banget untuk bantu teman-teman komunitas ekspor supaya mereka tahu apa yang mereka harus lakuin. Jadi sebenarnya sesimpel itu doang sih Jis pertanyaannya. Thank you banget loh atas waktunya, Jis. Iya, sama-sama. Nanti kita lanjut lagi Jis di WhatsApp apa yang kita bisa kerjain. Iya, siap. Ntar kabar-kabar ya. Iya. Siap ya. Oke, thank you Jis. Iya, sama-sama. Makasih banyak. Ya.